Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semuanya di tempat kita masing-masing. Apa kabarnya? Saya sangat berharap kabar kita semua dalam keadaan sehat. Kalau masih kurang sehat, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan menghadapinya dan kesembuhan tentunya. Marilah kita akan mendengarkan renungan ini yang dari kitab Roma 8 ayat 37. Demikian bunyinya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikian bunyinya. Judul renungan ini lebih dari pemenang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang tidak mau menjadi pemenang? Atau bahkan lebih dari pemenang? Setiap manusia menghadapi kompetisi dalam setiap perjalanan hidupnya. Tentu ingin menjadi pemenang. Untuk mencapai pemenang dalam setiap kompetisi diperlukan kerja keras yang luar biasa. Tidak mungkin diam saja, tidak melakukan apa-apa. Hal ini dapat kita jumpai dalam teks renungan hari ini, di mana mengajarkan bahwa orang percaya itu akan memperoleh kemenangan lebih daripada pemenang itu sendiri. Mengapa? Dikatakan lebih. Pada ayat 39 jelas dikatakan tujuan kemenangan kita adalah tetap melekat dalam kasih Allah yang ada dalam diri Kristus Yesus. Tidak boleh ada yang memisahkan kita dari kasih Allah tersebut. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pastilah kita ingin lebih dari pemenang, bukan? Siapa yang tidak mau jadi lebih dari pemenang? Semua itu boleh terjadi bila kita tidak memisahkan hidup kita, diri kita dari kasih Tuhan itu. Zaman ini banyak cara untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Misalnya, kita tergiur dengan harta benda, kita tergiur dengan rentetan jabatan, kita tergiur dengan popularitas, nama. Maka dihalalkan segala cara untuk memperolehnya. Dengan tawaran-tawaran yang demikian, bagaimana sikap kita? Apa yang kita pilih? Pilihannya hanya satu saja, bukan bisa dua. Pilihan tepat adalah tetaplah kita pada kasih Tuhan saja. Kasih Tuhan adalah segalanya bagi orang percaya. Oleh karena itu, tetaplah kita pelihara kasih Tuhan itu sampai selama-lamanya. Walau kita menghadapi cobaan, walau kita menghadapi banyaknya rayuan-rayuan, bahkan tantangan yang menghadang kita. Kemenangan orang percaya merupakan suatu kepastian akan diperolehnya. Milikilah saudaraku persekutuan yang indah di dalam firman-Nya, karena di sanalah terletak kunci kemenangan kita yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini dan sapaan akan firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa Engkau mengasihi kami dan patutlah kami hidup di dalam kasih-Mu. Sehingga kami Tuhan menjadi lebih dari pemenang yang tidak sama diartikan oleh dunia. Tuhan, tolonglah kami untuk melandasi kehidupan kami ini adalah kasih-Mu. Sehingga bila pun kami bekerja keras, belajar keras, memperoleh cita-cita, menjalani untuk mencapai tujuan kami, biarlah semuanya itu Tuhan kami letakkan di bawah kaki-Mu saja yang penuh dengan pengasih kepada kami umat-Mu.
Kami hanya tunduk kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Jangan bawa kami Tuhan atau biarkan kami untuk terjerumus dari rayuan-rayuan, ancaman bahkan, tetapi biarlah kami tetap mengingat betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, jadikan kami sebagai pengikut-Mu yang setia. Ketika kami menghadapi banyaknya rayuan, cobaan, tantangan, kamilah pemenangnya karena Engkau yang senantiasa menolong kami. Kami serahkan hidup kami dan jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada dalam memperjuangkan hidup mereka sehari-hari. Biarlah Tuhan mendahului semuanya itu agar mereka merasakan Tuhan penyertaan-Mu selalu. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kita senantiasa berada di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom Amang Inang, Pendeta HKBP Keramat Jati, Penatua, Kategorial, Naposo Bulung, Sekolah Minggu, semua jemaat HKBP Keramat Jati, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Kami menghimbau agar kita menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan imunitas secara disiplin. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Hotlin Boris Simamora, memperkenalkan diri sebagai Ketua Pesta Gotilon dan ulang tahun Gereja HKBP Keramat Jati yang ke-57 tahun. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila Amang Inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke rekening Panitia HUT dan Gotilon HKBP Keramat Jati 2021 yang tertera di bawah ini. Nomor rekening Bank Mandiri atas nama Las Maria. Besar harapan kami panitia agar acara ini dapat kita selenggarakan dengan damai, hikmat dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Horas.